Oke, selamat siang semua. Karena udah masuk semua ya, berarti kita eh, mulai aja. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Udah bukan tentang hukum gas ideal lagi ya, tapi masih di stokiometri karena stokiometri kan banyak materinya. Jadi yang sekarang itu adalah mengenai ini rumus empiris ya, rumus empiris. Jadi kalau rumus empiris itu adalah rumus senyawa, tapi di mana perbandingan jumlah unsur dalam suatu senyawa itu perbandingannya yang terkecil gitu. Nah, jadi kalau yang kemarin kita ada lihat kan misalnya ada senyawa nih, contohnya misalnya C2H4. Kita lihat yang pertama ya, di contoh yang pertama yang C2H4. Nah, itu rumus senyawanya C2H4. Nah, terus kalau ditanya apakah dia memiliki rumus empiris yang berbeda? Iya, karena kalau dilihat di sini C-nya di sini jumlahnya 2, satu lagi ini jumlahnya 4. Ya, berarti masih bisa diperkecil perbandingannya kan berarti perbandingannya 2 banding 4 kan? 2 banding 4. Nah, ini semuanya bisa diperkecil, bisa sama-sama kita bagi 2. Berarti perbandingannya jadi 1 banding 2. Jadi rumus empirisnya dia adalah C1, ya kan? Kalau 1 nggak perlu ditulis, H-nya jumlahnya 2 gitu. Itu berarti rumus empiris dari senyawa C2H4. Nah, tapi kalau kita lihat yang senyawa yang kedua yaitu C5H12O6 ya. Di sini kita lihat ini C-nya 5, terus H-nya 12, O-nya 6. Mereka sama-sama nggak bisa dibagi kan, karena kalau 6 sama 12 masih bisa sama-sama dibagi 6. Tapi 5 kan nggak bisa dibagi 6 gitu. Berarti kalau ada satu angka yang nggak bisa dibagi ya, nggak bisa diperkecil lagi, ya udah berarti rumus empirisnya sama dengan rumus senyawanya. Jadi tetap C5H12O6 gitu, karena nggak bisa diperkecil lagi ya. Nah, sekarang kita lihat juga yang kedua. Ini contohnya adalah HCl, berarti hanya 1, Cl-nya 1. Nah, ini juga berarti nggak bisa diperkecil lagi kan, karena udah paling kecil yaitu angka 1. Ya udah berarti rumus empirisnya tetap sama, yaitu si HCl. Nah, kalau yang keempat, kita lihat yang keempat H2O2, H-nya satunya 2, yang kedua O-nya juga 2. Peroksida nih, H2O2. Nah, mereka sama-sama bisa dibagi 2 kan? 2 dibagi 2 1, 2 O-nya yang 2 juga bagi 2 1. Berarti rumus empiris dia adalah H1O1. Cuma kalau 1 kita nggak perlu tulis, jadi rumus empirisnya HO. Nah, sedangkan yang terakhir nih, contoh yang terakhir misalnya contohnya adalah rumus senyawanya C3H6. Berarti ini satunya C-nya angka 3 sama 6. Berarti semuanya kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Nah, sama-sama bisa dibagi 3. Kalau C itu dibagi 3 1, kalau H dibagi 6, 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti rumus empirisnya adalah CH2 gitu. Ya, jadi bisa jadi rumus senyawa itu sama dengan rumus empiris kalau mereka tidak bisa diperkecil lagi. Tapi kalau masih bisa diperkecil, berarti nanti rumus empirisnya yang jumlah perbandingan terkecil tersebut gitu. Itu adalah mengenai rumus empiris. Nah, nanti ada contoh soalnya, kita lihat. Sebelum Miss lanjut, ada yang mau ditanya nggak tentang yang membuat rumus empiris dulu dari yang rumus senyawa ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Sebentar ya. Sebentar karena internetnya nih ya. Bentar.
Sebentar ya, tunggu dulu nih, nggak muncul-muncul. Nah, udah ya. Nah, kita lihat di sini di layar di soalnya, contoh model soal yang lain ya, selain soal yang tadi yang di tabel. Kita lihat dari suatu hasil analisis, suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium. Berarti kita tulis ada K, kalium, yaitu 26,57%. Ya kan? Terus dia juga ada 35,36% kromium. Ya, kromium itu berarti kalian kalau misalnya nggak tahu, kalian bisa cek di tabel periodik atau di Google. Kromium itu Cr. Ya, dia bilang dia persennya adalah 35,36%. Nah, terus dan selanjutnya dia adalah isi senyawanya adalah 38,07% oksigen. Berarti oksigen yaitu 38,07%. Diketahui ARK, nah ini sudah dikasih tahu nih, ARK 39, CR52 dan O16 gitu ya. Nah, terus kalau ada soal begini ya, nanti selanjutnya tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, langkah pertama adalah mencari rumus empiris. Setiap persennya ini kan totalnya pasti 100%. Kita bagi dengan AR masing-masing. Jadi yang pertama kalau K, ya AR-nya K. Ternyata AR yang K kan 39. Berarti kita bagi dengan 39. Gitu. Ini juga sama, CR berarti dibagi dengan ARCR yaitu 52. Yaudah kita tulis ini 52. Ya, terus terakhir O-nya AR-nya adalah 16, berarti ini kita juga dibagi 16. Nah, pas kalian nanti membagi itu persennya nggak usah dilihat, coret aja, karena kan perbandingan ya, nggak berpengaruh. Tinggal kita hitung nih pakai kalkulator, misalnya 26,57 bagi 39 itu jawabannya adalah 0,68. Berarti kita tulis ini 0,68. Dibanding, nah ini pas kamu bagi juga 35,36 dibagi dengan 52 itu juga 0,68. Ya. Pas yang 38,07 bagi 16 ternyata jawabannya adalah 2,38. 2,379 sih ya, tapi Miss buletin 2,38. Nah, ini kan angkanya masih perbandingannya belum perbandingan angka bulat. Berarti supaya jadi perbandingan angka bulat, kita bagi dengan yang paling kecil, angka paling kecil di sini, yaitu angka yang paling kecil kan 0,68. Ya, pas kita bagi 0,68 dibagi 0,68 1, 0,68 bagi 0,681 lagi, tapi pas 2,38 dibagi dengan 0,68 kita buletin tuh hasilnya adalah 3,5, 3,5. Nah, ini ternyata masih belum bulat ya, tapi walaupun udah lebih bagus angkanya, 1:1 banding 3,5. Berarti supaya nggak ada koma lagi, karena 3,5 berarti kita kali 2 semua. Berarti perbandingannya 2 banding 2 banding 3,5 kali 2 itu adalah 7. Jadi 2 banding 2 banding 7. Nah, ini udah dapat. Kalau angkanya udah rapi seperti ini ya, sudah sudah bulat, berarti perbandingan yang kita udah dapat yaitu 2 banding 7. Berarti kalau ditanya apakah rumus empiris dari senyawa tersebut, ya berarti rumus empirisnya adalah K, kita tulis K CR O gitu pertama. Berarti K-nya di sini angkanya adalah 2 karena perbandingannya 2, terus CR 2 dan O adalah 7. Nah, ini udah dapat rumus empiris. Gitu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti hari ini materinya sampai di sini dulu. Ya, nanti kalian seperti biasa Miss upload di video dan nanti ada tugasnya Miss share di Google di grup WA ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.